Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik menguji TKDN pemerintah dan BUMN. Pak Toto, Pak Bima kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Ya, saya ke baik. Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, dari pandangan Anda sampai sejauh ini capaian TKDN untuk BUMN mana Pak yang paling mudah diakselerasi? Oke, saya kira kan saat ini misalnya ya, fokus pemerintah itu sebenarnya sedang banyak pembangunan di sektor infrastruktur misalnya gitu ya. Nah ini kan juga membutuhkan ya berbagai macam barang modal ya atau bahan-bahan terkait dengan import bahan baku untuk capex-nya itu saya kira juga bagian kan masih disuplai oleh pihak luar misalnya ya. Nah jadi dalam konteks seperti ini mungkin kita harus lihat BUMN-BUMN ini sebetulnya punya potensi ya, apalagi mereka juga nilai capex-nya kan luar biasa besar ya, sama di BUMN-BUMN sektor karya begitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat di sektor energi ya, ini kan Pertamina juga sudah membuat suatu roadmap sebetulnya ya, buat pengembangan energi ke depan misalnya, untuk supaya mereka bisa mencapai posisi ya, sebagai produsen oil and gas kelas dunia itu, mungkin mereka sudah punya rencana investasi misalnya sampai dengan $50 miliar untuk sampai 5 tahun ke depan ya, baik untuk pengembangan di hulu eksplorasi maupun juga pengembangan renewable energy misalnya. Nah ini kan nilai yang besar ya, sehingga kalau misalnya dari sekarang sudah bisa dipersiapkan ya, kira-kira kebutuhan ya dari barang kebutuhan construction ya, atau juga kebutuhan untuk pendirian fasilitas misalnya terkait dengan refinery dan seterusnya, itu bisa dibuat lebih awal. Saya kira juga industri domestik tentu akan bisa menyiapkan diri ya, bagaimana supply terhadap kebutuhan capex Pertamina ke depan misalnya juga akan bisa dipenuhi misalnya. Saya kira industri-industri seperti ini yang punya potensi yang besar sekali untuk kemudian ke depan bisa menyerap ya TKDN itu ya. Baik, Pak Bima tadi sudah kita membahas dari sisi BUMN Pak, kemudian juga pemerintah pusat. Bagaimana juga Anda melihat dari penerapan dari pemerintah daerah sampai sejauh ini, Pak Bima? Ya, untuk pemerintah daerah sendiri sebenarnya juga masih problematis ya. Khususnya pemerintah daerah yang masih dalam tahap pemekaran. Kemudian untuk pemerintah daerah sendiri yang lokasinya juga berbeda-beda ya. Untuk Pemda di bagian Indonesia Timur tentu nggak bisa disamakan dengan Pemda yang ada di bagian Jawa ya, atau di bagian Indonesia Barat. Yang mungkin di sana di bagian Indonesia bagian Barat produsen lokalnya juga cukup berkembang. Nah, sehingga bisa lebih mudah meningkatkan TKDN-nya. Apalagi di Jawa juga basis industrinya relatif kuat dibandingkan daerah seperti Kalimantan, kemudian Papua, Maluku ya. Tentu ini ada hal yang berbeda dalam penerapan TKDN-nya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya mengatur banyak sekali keberpihakan pemerintah daerah terhadap UMKM khususnya untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Nah, Pemda itu kalau tidak salah diberikan mandat sekitar 30%. Pengadaan barang jasa itu harus berasal dari UMKM. Nah, problemnya adalah ini kadang-kadang nggak nyambung antara stimulus ataupun insentif yang diberikan oleh Pemda untuk memicu banyaknya produsen-produsen lokal yang ada di daerahnya. Nah, ini yang menjadi salah satu catatan kenapa beberapa Pemda meskipun sudah ada regulasi terkait dengan TKDN masih sulit memenuhi dengan alasan ini belum ada UMKM, belum ada produsen lokal yang mampu misalnya untuk masuk ke pengadaan barang jasa Pemda. Karena urusan-urusan yang sepele misalnya terkait dengan syarat pajaknya, syarat administrasi terkait dengan masalah pendirian badan usahanya mungkin. Jadi ada hal teknis yang harusnya Pemda melakukan pendampingan. Kalau ada UMKM yang kesulitan masuk barang jasa pemerintah itu bukan kemudian langsung Anda tidak qualified atau Anda tidak layak mengikuti procurement, tapi justru harusnya dibimbing dan dibina. Ini mungkin yang masih terfragmentasi ya, banyak stimulus UMKM tapi nggak fokus.
Singkat saja Pak Bima, apa dampak yang akan timbul Pak jika TKDN ini, terutama di level BUMN, belum mencapai level yang ideal Pak Bima? Kalau dia belum mencapai level itu, ya artinya kan bagaimanapun juga BUMN itu kan modalnya sebagian berasal dari APBN. APBN berasal dari pelaku usaha di dalam negeri dan juga pajak masyarakat. Ya sayang saja gitu ya, artinya kita menitipkan uang kepada BUMN, tapi BUMN-nya lebih banyak menyerap produk impor misalnya, sehingga implikasi terhadap dampak ke ekonomi, dampak terhadap industri manufaktur dalam negeri, kemudian juga dampak terhadap kurs rupiah karena terlalu besar nilai impornya, nah ini juga akan berdampak negatif jangka panjang. Baik Pak Toto, pertanyaan sama juga untuk Anda Pak. Apa dampak yang akan timbul jika TKDN, BUMN belum mencapai level ideal, Pak Toto? Ya kan sekarang saat ini kan situasi ekspor impor kita menunjukkan misalnya barang-barang impor relatif masih tinggi ya. Current account deficit juga salah satunya kan disumbangkan dari impor berbagai macam kebutuhan industri misalnya ya. Jadi kalau industri dalam negeri tidak di-empower ya, tidak dikuatkan untuk bisa mulai mencukupi kebutuhan-kebutuhan industri domestik atau TKDN yang ditingkatkan, saya kira itu akan sulit kita menekan problem di current account deficit ini begitu ya. Sehingga ke depannya saya kira bagaimana negara, pemerintah itu harus lebih kuat ya, melakukan monitoring juga sekaligus ya, reward and punishment yang lebih jelas. Sehingga orang atau industri dalam negeri, BUMN atau sektor-sektor lain, kemudian tingkat compliance-nya akan menjadi lebih tinggi. Itu saya kira yang penting. Baik, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Toto dan Pak Bima sudah bergabung di Market Review IDX Channel untuk kali ini, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Toto, Pak Bima, sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, selamat siang David. Terima kasih. Ada Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN FEB Universitas Indonesia, dan juga ada Bapak Bima Yudhistira yang merupakan ekonom Indef. Kita akan jeda terlebih dahulu dan sesaat lagi kita akan membahas topik yang berbeda, prospek industri kesehatan pemirsa. Dan tetaplah bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi.